Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Kembali bertemu lagi bersama saya Tian Bastian di salah satu program kita, yaitu program Dialog Alternatif bersama Klinik Fajar Terapi. Seperti biasa, pada pertemuan kita akan membahas mengenai penyembuhan penyakit-penyakit ataupun keluhan-keluhan yang dialami oleh pemirsa dan juga warga masyarakat Karimun tentunya. Dan seperti biasa juga pemirsa, saya tidak sendiri. Di studio Karimun TV sudah hadir salah seorang terapis seorang terapis dari Klinik Fajar Terapi yang sudah berpengalaman dalam mengobati atau menangani keluhan-keluhan dan juga penyakit-penyakit yang diderita oleh pemirsa Karimun TV sekalian. Kita langsung sapa narasumber kita pada malam hari ini, Bapak Tengku Munawar. Assalamualaikum Pak Tengku. Waalaikumsalam. Iya, ketemu lagi nih Pak. Ya, ini sudah pertemuan beberapa kali kita bersama pemirsa Karimun TV. Kita malam ini Pak akan membahas sebuah penyakit ataupun keluhan yang sangat awam sepertinya Pak. Banyak orang yang mengalami penyakit ini sepertinya. Kita akan membahas mengenai wasir Pak Tengku. Wasir atau ambayan ya? Ambayan. Nah ini Pak, wasir ini sepertinya tidak kenal tua atau muda ini Pak. Bisa terkena siapapun, bisa berpotensi terkenanya. Sebenarnya kalau bisa berbagi nih Pak Tengku pada malam hari ini, wasir itu sendiri, ambayan itu sendiri apa Pak? Ambayan itu adalah dubur yang membengkak. Biasanya disertai dengan darah. Kalau baru-baru biasanya kan perut sering melilit. Perut melilit pengaruh dari panas dalam. Kalau itu dibiarkan terus, lama-kelamaan kan buang air besar itu sering keras. Itu yang membuat ambeien atau wasir. Ambeien atau wasir itu berarti memang ada ini ya, pada saat buang air besar itu ada darah segar begitu Pak ya yang keluar. Pertamanya tidak harus darah segar. Gejala-gejalanya biasa ditimbulkan oleh panas dalam. Dari panas dalam itu buang air besar keras. Karena terlalu keras mungkin sampai berhari-hari. Bahkan 1 minggu nggak keluar, waktu keluar itu biasanya disertai dengan darah. Nah, itu bisa jadi apa ya? Lama-kelamaan akan menjadi ambeien atau wasir itu. Nah, kalau setelah ini Pak menjadi ambeien dari penyakit panas dalam tadi awalnya buang air besar, gejala yang paling kelihatan ketika seorang terdiagnosa terkena wasir atau ambeien ini seperti apa? Yang kelihatan oleh masyarakat awam di saat sudah mengeluarkan darah disertai pedih pada dubur. Pedih pada dubur. Itu sudah bisa dipastikan. Sudah mendekati kepada ambeien. Mendekati ya, sudah 85%. Iya, mendekati ambeien. Wasir. Jadi memang wasir ini bisa terlihat, terasa itu pada saat buang air besar, begitu? Iya, betul. Pada saat buang air besar. Jadi memang ada kemudian akan keluar darah seperti itu Pak. Itu disebut wasir. Itu baru gejala. Baru gejalanya. Tapi wasir itu sendiri ketika duburnya sudah keluar. Udah keluar itu berarti sudah ambeien. Sudah ambeien. Nah, kalau untuk kondisinya nih Pak, setelah buang air besar atau pada saat buang air besar kita duburnya keluar, biasanya ada yang bisa masuk kembali atau bagaimana nih Pak? Kalau tingkatannya yang sampai udah kronis itu seperti apa ini? Kalau udah kronis itu sudah keluar bahkan sampai 2 inci, bukan 2 senti lagi, 2 inci, iya. Itu udah kronis. Dan dia tidak bisa masuk dengan sendirinya kalau tidak didorong. Didorong pun tidak bisa masuk habis. Lama disertai dengan rasa pedih. Pelan-pelan berarti ya. Jadi tidak bisa langsung sekali. Tidak bisa langsung. Tetapi kalau yang baru kena, istilahnya baru tahap awal, itu hanya keluar sebentar disertai pedih. Setelah buang air besar itu perasaan pingin buang air besar lagi karena dubur terasa pedih, tetapi tidak keluar. Tidak ada buang air besar. Tidak ada buang air besar, itu berarti sudah ada gejala-gejala untuk terkena ambeien. Oh baik, begitu ya. Itu baru gejala-gejalanya. Baru gejalanya. Nah, kalau untuk ambeien sendiri penyebabnya nih Pak, penyebabnya mungkin dari pola makan atau kondisi pekerjaan atau ada faktor-faktor lain yang menyebabkan seorang bisa terkena ambeien ini bagaimana? Biasanya karena pekerja malam, kerja malam sambil jongkok itu bisa mengakibatkan ambeien atau pengaruh
ngangkat berat sambil duduk, ngangkat berat kan ada Beban, beban atau istilahnya apa, suka ngeden. Ngeden pada saat tidak harusnya ngeden gitu ya. Harusnya kita ngeden pada saat mau BAB nih Pak. BAB. Dan ambien ini juga banyak dialami oleh ibu-ibu setelah melahirkan, karena dia kan terlalu kuat ngedan gitu. Oh iya, pada saat mau melahirkan ya, itu bisa terkena ambeien juga. Kalau mereka yang bekerja duduk Pak seharian, apakah juga berpotensi terkena ambeien? Berpotensi Juga ya. Kenapa? Sementara kalau di satu sisi kita lihat mereka tidak istilahnya secara beban pekerjaan mungkin tidak menggunakan tenaga gitu ya, cuma duduk seharian dari pagi sampai sore kemudian pulang besoknya menjadi rutinitas. Kenapa bisa juga terkena ambeien? Duduk dalam arti kata bukan duduk bersila, tetapi duduknya duduk jongkok. Gitu. Duduk jongkok. Duduk jongkok yang bisa menyebabkan terkena ambeien. Ambeien, iya betul. Baik. Nah kalau dari pola makan sendiri Pak, mungkin mau pola makan yang terlalu pedas, apakah juga bisa berpengaruh? Makanan yang terlalu pedas, setelah itu terlalu berminyak. Goreng-gorengan ya. Itu efeknya juga bisa mengakibatkan ambeien, karena dia dari makanan yang pedas dan berminyak itu kan berpengaruh kepada lambung. Dari lambung terlalu panas sehingga buang air besarnya juga keras, bahkan ada yang buang air besar berlendir, kena disentri. Di saat kena disentri, di saat buang air besar kan suka perasaan tidak habis, sehingga kadang-kadang perut melilit. Penderita itu biasanya ngeden untuk mengeluarkan kotoran yang ada di dalam perut yang seolah-olah mau keluar. Di saat dia ngedan, yang dirasakan seolah-olah kotoran yang akan keluar, ternyata bisa saja itu dubur yang mau keluar. Baik, begitu ya. Jadi perasaan pengen buang air besar tapi ternyata sudah tidak ada lagi. Kemudian berupaya untuk bisa mengeluarkannya, ternyata yang keluar malah dubur dan mengakibatkan menjadi seorang yang terkena wasir ya Pak ya. Wasir. Nah dari beberapa kasus yang pernah Bapak tangani untuk penderita wasir ini sendiri, biasanya keluhan mereka itu setelah berapa lama mereka baru merasakan ini harus diobati dan harus ditangani? Di saat merasa risih, misalnya dia bawa motor, kendaraan bermotor, itu perasaan berair di duburnya terus ya. Di saat itu ada rasa pedih-pedih, baru mereka berobat. Kalau baru-baru rata-rata membiarkan, mungkin sembuh sendiri. Iya, tidak berupaya melakukan pencegahan begitu Pak. Pencegahan dari awal. Atau mungkin tidak disadari Pak, karena kan di satu sisi untuk penyakit wasir ini sendiri sebelum keluar itu duburnya untuk gejala-gejalanya mungkin kita tidak terlalu merasakan ya. Misalkan kita luka nih Pak, jelas ada lukanya begitu atau gatal-gatal gitu kan. Tapi kalau wasir ini kan untuk gejala awalnya sebelum duburnya sampai keluar itu mungkin belum terasa sekali ya. Karena tidak semua masyarakat memahami tentang gejala-gejala wasir. Tidak semua memahami, tapi dengan apa yang kita cerita ini mudah-mudahan banyak masyarakat, paling tidak kita berbagi ilmu dengan masyarakat tahu, dan mudah-mudahan masyarakat Kabupaten Karimun khususnya ini bisa menjaga kesehatan di bidang penyakit wasir tadi. Jadi di saat merasa perut panas, buang air besar agak susah, itu cepat-cepatlah berusaha supaya buang air besar itu lancar, supaya terhindar dari penyakit wasir atau ambeien. Berarti disambi dengan makanan yang bisa memperlancar buang air besar, buang air besar supaya tidak keras ya, supaya tidak terlalu maksimal pekerjaan dari dubur kita ya pada saat mengedan gitu tadi. Betul. Nah, kalau misalkan ini pasien ataupun seseorang yang sudah terkena wasir, pengaruh terhadap kinerja mereka sehari-hari nih Pak, misalkan ada yang bekerja di kantoran atau di lapangan, bagaimana mereka masih bisa tetap bekerja? Berpengaruh tidak Pak terhadap produktivitas mereka? Berpengaruh. Berpengaruhnya gini, kalau sudah kena ambien itu, dia kan selalu mengeluarkan cairan di dubur. Itu ada cairan yang membuat basah. Misalnya bawa kendaraan bermotor, itu kalau panas sedikit, itu akan mengeluarkan cairan.
Itu tidak harus pada saat kita mau buang air besar itu duburnya keluar, tidak Pak? Tidak. Kalau itu sudah terkena wasir ya? Berarti memang sudah tidak bisa masuk secara sempurna Pak? Itu kalau secara medis itu udah dioperasi, biasanya dipotong. Dioperasi, dipotong ya? Nah kalau dari klinik Fajar Terapi sendiri nih Pak, biasanya penanganan untuk pasien wasir ini apakah dengan menggunakan metode operasi juga atau secara alami saja dengan pengobatan-pengobatan tradisional? Kita dengan pengobatan tradisional yang dimakan juga. Setelah itu ada juga obat yang dioles di dubur untuk supaya duburnya ketat kembali. Oh begitu ya. Jadi memang tanpa operasi? Tidak operasi. Nah baik pemirsa, bagi Anda yang mungkin sedang mengalami ataupun menderita penyakit wasir atau ambeien ini dengan metode tanpa operasi dari klinik Fajar Terapi bisa jadi menjadi salah satu solusi pengobatan yang Anda butuhkan untuk mengatasi keluhan yang sedang Anda alami. Nah baik, kita akan masih melanjutkan lagi nih Pak. Untuk wasir sendiri, saya pernah bertemu dengan satu kasus. Ini kejadian nyata nih Pak ya. Teman saya sendiri untuk yang sudah terkena wasir dengan seumuran saya waktu itu, untuk naik pesawat saja, naik pesawat itu lebih kurang 1 jam biasanya kan kita naik pesawat itu, beliau ketika sudah sampai landing di kota tujuan, begitu sampai rumah itu harus duduk berbaring di atas bantal begitu Pak. Kenapa nih Pak? Iya karena dia kan berusaha untuk dimasukkan kembali begitu. Bukan begitu. Kalau wasir itu kan dubur yang agak nonjol. Maksudnya kalau masih kasusnya kecil itu duburnya kan agak nonjol. Di saat nonjol, di saat duduk begini kan dia agak kejepit. Oh begitu. Agak kejepit. Di saat kejepit itu kan tidak ketutup seperti orang normal ya. Tidak ketutup. Itu cairan tetap keluar. Cairan ada yang keluar sehingga dia risih dan agak pedih. Begitu. Agak pedih, biasanya yang dialami itu agak pedih. Agak pedih ya. Baik, luar biasa ya. Berarti kalau sudah terkena ini harus pelan-pelan begitu kita ya untuk bisa masuk ya, walaupun tidak sempurna, tetapi didorong begitu ya, harus dibantu dengan dorong kalau sudah tahapan kronis. Nah, pemirsa, kita akan melanjutkan kembali dialog kita bersama Bapak Tengku dari Klinik Fajar Terapi dengan tema kita mengenai wasir. Nah, Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dialog Alternatif bersama Klinik Fajar Terapi. Kami akan segera kembali. Pernahkah Anda atau anggota keluarga Anda mengalami seperti ini? Klinik Fajar Terapi dengan merujuk kitab Mujarobat dan Tajul Muluk dapat mengobati berbagai macam penyakit seperti stroke, patah tulang, geser tulang, lemah syahwat, dan lainnya secara alamiah dan tanpa operasi. 3 bulan yang lalu saya sakit stroke berat. Setelah saya berobat ke klinik Fajar Terapi, alhamdulillah saya sembuh total. Kami membuka praktek di samping Masjid Nurul Huda Sungai Raya, Kecamatan Merau, Karimun. Hubungi kami di nomor telepon 0812 7711 687 atau 0853 74 66 0767. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Dialog Alternatif bersama Klinik Fajar Terapi dengan narasumber kita Bapak Tengku dari Klinik Fajar Terapi, dan kita masih bercerita mengenai, berdialog ya maksud saya, mengenai wasir yang sangat awam ya dan juga sudah cukup dikenal. Penyakit yang satu ini memang cukup mengganggu aktivitas bagi yang menderita penyakit wasir sendiri. Tadi kita sudah ceritakan mengenai penyebab, gejala, dan juga apa itu wasir sebenarnya. Nah, bagi Anda sudah mengalami ataupun saat ini sedang menderita wasir, selanjutnya kita akan menanyakan langsung ini kepada terapis kita mengenai pengobatan ataupun penanganan bagi pasien yang terkena wasir di Klinik Fajar Terapi. Baik Pak Tengku, bagi seseorang yang sudah terkena wasir ini Pak, misalkan mereka datang berobat ke Klinik Fajar Terapi, bagaimana penanganan dari Klinik Fajar Terapi untuk penderita wasir?
Yang pertama kita akan memberi obat untuk dia minum. Setelah itu di samping ada obat minum, ada juga obat yang untuk pasang di dubur. Ya. Untuk pasang di dubur. Setelah itu kita himbau, kita sarankan untuk tidak memakan makanan yang pedas-pedas. Setelah itu tidak makan makanan yang terlalu berminyak. Berminyak boleh, cuma jangan terlalu. Jangan berlebihan ya jangan Pak ya. berlebihan. Baik, berarti untuk rentang waktu pengobatan Pak, masa pengobatan untuk seorang penderita wasir ini berapa lama supaya bisa kembali normal? Rata-rata yang sudah kita obati itu 21 hari, 3 minggu. 3 minggu? 3 minggu itu mulai dari penanganan pertama ya Pak ya? Pertama ya. Biasanya 3 minggu itu sudah sembuh total? Sudah sembuh total. Sudah sembuh total. Selama masa pengobatan mereka ini kan tidak ada luka istilahnya begitu Pak ya, tidak harus bed rest, tidak harus di rumah saja. Pas selama masa pengobatan apakah mereka masih tetap bisa beraktivitas bekerja? Biasa, kerja tidak biasa. Ada masalah ya? Tidak ada masalah. Nah biasanya kalau untuk yang ini, untuk pengobatan wasir, apakah Bapak berkunjung ke rumah pasien atau bisa langsung di klinik Fajar Terapi? Kalau untuk wasir, mereka datang langsung dan kita tangani langsung di tempat kita praktek ya. Baik, karena itu simpel ya Pak ya. Karena kalau wasir kan berbeda dengan orang yang kena stroke. Kalau stroke kan memerlukan banyak orang, banyak tenaga untuk menggotong, segala macam. Jadi kita berinisiatif ya kita datangi. Sementara wasir itu kan orang masih bisa bawa kendaraan sendiri. Betul. Dan kadang-kadang penyakit itu penyakit yang dirahasiakan. Artinya tidak semua orang boleh tahu. Sehingga secara diam-diam dia datang, konsultasi dan berobat. Ya. Dan itu kita juga merahasiakan siapa-siapa orang yang pernah kena wasir. Oh begitu. Maka tidak bisa kita publikasikan dalam bentuk video ya Pak ya. Nah ini berarti kalau di klinik Fajar Terapi ini pemirsa rahasia terjamin ya Pak. Rahasia terjamin, jadi silahkan berkonsultasi bersama Bapak Tengku. Nah bagi Anda yang ingin berkonsultasi atau pengen datang langsung ke klinik Fajar Terapi, Anda bisa datang ke samping Masjid Nurul Huda, Sungai Raya, Kecamatan Meral, Tanjung Balai Karimun. Di sana sudah ada klinik praktek dari Fajar Terapi bersama Bapak Tengku Munawar. Dan bagi Anda yang ingin menelpon, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0812 77116687 atau di 0853 7466 0767. Nah pemirsa, sekarang kita akan menanyakan mengenai ramuan-ramuan yang sudah ada di depan kita ini Pak Tengku. Boleh. Ini untuk pengobatan wasir Pak. Nah boleh diceritakan ini Pak, apa-apa saja bahan-bahannya dan ramuan-ramuan untuk pengobatan wasir ini? Ini banyak bahan-bahannya, itu banyak daun-daun kayu, daun-daunan, akar-akar kayu ya. Nah ini udah kita kemas. Ini salah satu bentuknya, bukan berarti ini semua yang kita buat. Ini contoh bentuknya. Ada daun kayu, akar kayu, tangkai bunga, tangkai cengkeh. Cengkeh juga, buah kemukus, dan buah pinang. Seperti ini sudah di satu paket ya Pak ya? Bukan satu sudah paket. Dikemas. Bukan satu paket. Ini kebetulan untuk memudahkan kalau saya bawa semua bahan ke sini kan. Oh begitu. Jadi ini sebagai contoh. Sebagai contoh saja ya. Sampel begitu ya. Sampelnya ini. Kalau saya bawa semua kan repot gitu ya. Ini jadi udah saya kemas satu. Berarti dipilih item-itemnya sudah terpilih di sini. Sudah terpilih di sini ya. Baik. Ini bentuk yang sudah kita giling. Masih banyak bahan dari sini juga? Bahan-bahannya seperti itu. Cuma ini salah satu bahan yang sudah kita giling, nanti akan kita ramu juga, kita aduk menjadi satu. Karena bahan-bahan ini bukan langsung kita satukan untuk kita giling. Tetapi kita lihat nanti kondisi pasien. Kan tidak semua pasien yang datang itu gemuk atau kurus, sehingga kita memberi obatnya sesuai dengan kondisi pasien. Tubuh. Jadi berpengaruh juga nih berat tubuh nih Pak ya? Berpengaruh, karena kalau kelebihan, takut yang kena wasir itu kan kecil manis. Jadi yang kita kasih nanti ada mengandung
untuk pengobatan pankreas dia. Oh begitu, berarti memang walaupun hanya penanganan wasir, tapi tetap memperhatikan penyakit-penyakit lain yang juga penyakitnya diderita oleh pasien ya. Tidak langsung sekaligus tahu-tahu Tidak. semuanya malah jadi makin parah ya. Makin jadi parah. Nah, jadi yang bahan-bahan yang udah kita aduk ini, nanti kita aduk, kita masukin ke dalam kapsul. Dalam bentuk kapsul. Bentuk kapsul. Berarti untuk digilingnya tetap satu persatu Pak ya, tidak Satu sekaligus persatu, ya? tidak sekaligus. Berarti nanti begitu kita ketemu dengan pasiennya, baru diramu sesuai dengan kebutuhan pasien. Karena kalau sekaligus diaduk, nah, bahan-bahan ini diaduk, dia akan timbul reaksi obat antara satu dengan yang lain. Ya. Sehingga penyimpanannya itu tidak boleh lama. Oh begitu. Kalau udah diaduk itu nggak boleh lama. Terbatas ya waktunya. Terbatas waktu. Ya? Tidak awet lagi Tidak begitu awet ya? lagi. Tetapi kalau misalnya satu persatu, itu di saat kita perlukan aja kita aduk. Baik. Nah, sehingga semua penyakit nanti bisa kita tangani. Karena misalnya cengkeh, setelah itu adas, ketumbar, itu masuk semua unsur obat. Ya. Semua unsur obat dia harus kita masukkan. Tetapi kalau kita aduk sekaligus, kita aduk, itu susah untuk mengasih untuk penderita penyakit yang lain. Tidak bisa ditakar lagi Tidak ya. bisa ditakar lagi. Baik. Tapi yang paling menarik ini Pak, yang ini nih. Ini sebenarnya apa nih Pak? Ini bentuk yang kita buat untuk memudahkan pasien ini untuk pasang di dubur. Kalau orang yang kena ambil. Berarti ini sudah diolah juga ya Pak? Sudah ya? diolah. Ini termasuk apa namanya itu pentil kelapa, tahu? Pentil kelapa untuk yang ambil. masih putik ya? Putik kelapa itu. Ya. Nah, itu diaduk. Nah, dia bentuknya seperti ini. Bang Silek Pak ya? Itu direndam dengan air baru ditempelkan. Berarti ini kalau direndam itu jadi kayak cair ya? Enggak Menyatu cair, ya? enggak cair. Kayak bedak gitu Pak ya? Kayak apa namanya? Kayak param lah. Kayak param juga jadinya. Kayak masih bisa lengket lah Pak ya, kayak tepung gitu jadinya berarti ya. Iya. Tepung dikasih air ya Pak ya. Waduh. Nah, ini untuk yang di luar. Yang di dubur. Yang di dubur. Dimasukkan. Kalau yang tadi yang dalam bentuk kapsul itu untuk yang diminum. Untuk di dubur ini setiap hari digunakan atau setiap mau tidur. Setiap mau tidur. Setiap mau tidur. Nah, jadi ini untuk dorongan dari luar. Iya. Kemudian ini dalam untuk memperbaiki. Kalau untuk obat sendiri sampai 21 hari memang harus dimakan ya Pak ya. Dimakan. Secara teratur. Nah, kita tekankan sedikit nih Pak mengenai pantangan makan Pak. Nah, karena memang dubur wasir ini kayaknya makan harus pantang ini Pak ya. Harus dijaga juga. Harus dijaga. Pedas sekali jangan, berminyak sekali jangan. Kalau untuk meminum ataupun makan yang berbahan dari kopi-kopian itu bagaimana Pak? Ada pengaruhnya? Ada. Dari kopi. Setelah itu yang gas-gas. Yang bergas ya. Yang bergas itu juga tidak boleh. Tidak disarankan ya Pak? Tidak disarankan. Dan kalaupun dia minum itu akan membuat proses penyembuhan itu lama. Jadi lama. Tidak seperti target kita. Target kita rata-rata penyembuhannya 21 hari, 3 minggu. Baik. Nah, kalau untuk setelah 21 hari sembuh, sesuai target begitu. Setelah sembuh itu masih ada rentang waktu untuk pantang makan atau bagaimana Pak? Ada. Masih tetap ada. 2 minggu lagi itu yang pantang itu harus diikuti. Harus tetap tidak dimakan ya. Nah, kalau dari bahan-bahan seperti daging, ikan atau ayam itu ada pantangannya Pak? Terutama daging ada pantangannya. Daging ya. Apalagi daging rendang. Daging rendang daging itu. yang rendang. Karena ada lemaknya juga banyak ada Pak lemaknya. Setelah itu daging juga terlalu keras. Keras. Di saat buang air besar itu panas juga daging. Iya, berarti susah diolah ya. Susah. Nah, berarti memang selain pengobatan yang diberikan oleh terapi, tetap oleh sang terapis kita tetap harus menjaga pantang makan supaya bisa sesuai dengan target untuk penyembuhannya. Nah, baik, pemirsa, kita sudah melihat ini bagaimana obat-obat yang dibutuhkan oleh Bapak Tengku untuk mengobati seorang penderita wasir ya Pak ya ataupun ambayan. Nah, masih kita akan lanjutkan lagi ini dialog kita bersama Bapak Tengku Munawar dari Klinik Fajar Terapi. Pemirsa, Anda tetaplah bersama kami akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini.
Pernahkah Anda atau anggota keluarga Anda mengalami seperti ini? Klinik Fajar Terapi dengan merujuk kitab Mujarobat dan Tajul Muluk dapat mengobati berbagai macam penyakit seperti stroke, patah tulang, geser tulang, lemah syahwat, dan lainnya secara alamiah dan tanpa operasi. 3 bulan yang lalu saya sakit stroke berat. Setelah saya berobat ke klinik Fajar Terapi, alhamdulillah saya sembuh total. Kami membuka praktek di samping Masjid Nurul Huda Sungai Raya, Kecamatan Merau, Karimun. Hubungi kami di nomor telepon 0812 7711 687 atau 0853 74 66 0767. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karimun cukup membanggakan. Prestasi terus tumbuh dan berkembang. Imbasnya adalah terbukanya lapangan pekerjaan dan berkurangnya jumlah pengangguran. Kondisi seperti ini harus kita pertahankan. Investor menghendaki jaminan keamanan dan kenyamanan dalam berusaha serta adanya kepastian hukum. Marilah kita jaga Karimun yang kondusif ini dengan menanggalkan atribut kebesaran diri kita masing-masing, kepentingan pribadi dan kelompok kita. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Dialog Alternatif bersama Klinik Fajar Terapi dengan narasumber kita Bapak Tengku dari Klinik Fajar Terapi. Dan kita masih membahas berdialog mengenai wasir, dan kita sudah melihat bagaimana obat-obat yang sudah dipersiapkan oleh beliau untuk menangani penderita penyakit wasir ini sendiri. Dan tentunya bagi Anda yang menderita wasir, ketika Anda menjalani sebuah program pengobatan, tetap harus diimbangi dengan pantangan makan agar penyembuhan bisa sesuai dengan waktu ataupun target yang diharapkan. Nah, pemirsa, kita kembali berdialog lagi dengan Bapak Tengku. Pak Tengku, tadi 21 hari untuk masa penyembuhan dengan pasien yang patuh ini Pak ya. Patuh, pantang makannya dijaga dan tetap obatnya diminum, serta yang dioles tetap dioles ini Pak. Nah, kalau untuk wasir seperti yang kita sudah ketahui tadi, memang penyebabnya itu bisa karena beban kerja dan juga karena makanan ya Pak ya. Nah, untuk seorang yang terkena wasir ini Pak, bagaimana kedepannya setelah masa penyembuhan 21 hari ini? Adakah pantangan mereka untuk beban tadi, kayak kondisi bekerja itu ada pantangan dulu selain pantangan makan? Beban kerja tidak. Tidak ya? Tidak bisa ada. Berjalan seperti biasa? Bisa. Nah, berarti kalau sudah sembuh, ini kan artinya tidak pakai operasi tadi ya? Iya, iya. Selama berobat di Klinik Fajar Terapi tidak menggunakan teknologi operasi, ini secara alami. Nah, biasanya untuk seorang penderita wasir ini apa yang bisa Bapak beri saran kepada mereka yang sudah terkena dulu nih Pak, sebelum kita masalah pencegahan bagi yang belum terkena. Apa saran Bapak buat orang-orang yang sedang menderita wasir saat ini? Yang pertama, dia menghindari makanan yang
pedas-pedas ya. Termasuk saus kemasan itu. Kalau tomat nggak masalah, tomat yang segar nggak masalah, itu bagus. Cabai ya Pak ya, dikurangi ya. Cabai, habis itu yang mengandung sitrun. Sitrun bukan berarti asam bukan air asam ya, asam cuka itu nggak boleh. Kalau asam jeruk itu nggak masalah. Oh nggak apa-apa, kalau yang jeruk alami gitu nggak apa-apa. Karena itu untuk mengurangi panas di dalam. Berarti cuka dikurangi cuka ini. Cuka. Baik. Nah, kalau mereka sudah terkena wasir Pak, tetapi belum mau ataupun mungkin belum berkesempatan untuk melakukan pengobatan, apa efek ataupun akibat paling ekstrimnya untuk seorang penderita wasir ini? Yang jelas dia akan merasa tidak nyaman atau risih di saat duduk juga, karena duburnya akan berair. Kalau misalnya dia biarkan terus-menerus, itu bisa terjadi pendarahan. Bisa terjadi pendarahan karena kalau sudah lama, udah kronis, banyak yang penderita wasir itu kan harus dipotong. Nah, dipotong di dubur, dibolongi untuk pembuangannya di tempat lain. Itu banyak yang menderita wasir seperti itu. Bisa jadi anus beliau tidak berfungsi lagi begitu. Setelah dipotong? Setelah dipotong ada yang membusuk, ada yang membusuk. Berarti kondisinya ekstremis seperti itu Pak ya. Jadi cepat-cepat ditangani ini Pak untuk seorang penderita wasir. Nah, untuk yang belum terkena Pak, apa nih saran pencegahan, tips-tips dari Pak Tengku sendiri? Saran pencegahan yang pertama, hindari makan yang pedas tadi. Setelah itu berminyak, jangan terlalu berminyak. Setelah itu saus-saus itu kurangilah. Boleh, tapi jangan berlebihan. Secukupnya. Secukupnya. Setelah itu di saat begadang malam, kalau duduk nongkrong itu paling tidak harus ada istirahatnya. Jangan sampai berjam-jam, paling tidak duduk sebentar. Berarti duduk dalam kondisi normal ya Pak ya? Kondisi jangan normal. Menjongkok ya, Jongkok terus. Kadang-kadang kan banyak, apalagi di daerah kita ini di Kabupaten Karimun, orang milih ikan kan? Milih ikan kan duduk nongkrong terus dari pagi sampai sore. Duduk itu juga berpotensi terkena ambeien. Berpotensi terkena ambeien juga. Nah, berarti memang dari perilaku sehari-hari juga bisa menyebabkan seorang terkena ambeien ya Pak ya. Selain dari pola makan yang memang tidak teratur atau berlebihan tadi. Nah, baik Pak Tengku, masih ada yang ingin ditambahkan ini? Untuk yang belum kena, di saat merasa buang air besar keras, sering panas dalam, itu yang pertama yang harus diobati adalah panas dalam, supaya tidak buang air besarnya terlalu keras. Perbanyaklah makan buah-buahan, terutama buah-buahan seperti buah pir yang mengandung banyak air lah, supaya tidak terlalu panas. Bukan hindari, tapi kurangi makan seperti yang panas seperti durian, nasi lemak, nasi pulut itu dihindari. Dihindari juga ya. Nah, kalau memang sudah merasakan ada gejala-gejala terkena penyakit ambeien. Baik. Jadi pantangan makan nih Pak ya, kayaknya harus diperhatikan sekali ya Pak ya. Baik. Lebih mudah mencegah daripada mengobati sebetulnya. Betul sekali. Nah, kalau untuk berobat ke klinik Fajar Terapi nih Pak, bagi seorang yang terkena ambeien, kira-kira harganya cukup terjangkau? Insya Allah terjangkau. Cukup terjangkau ya. Biayanya istilahnya terjangkau sekali. Terjangkau sekali. Terjangkau sekali. Sesuai dengan kantong ya Pak ya. Terjangkau sekali karena apa? Banyak orang yang setelah operasi pun mendatangi ke kita. Berarti setelah dioperasi pun masih belum tertangani dengan sempurna sepertinya ya. Baik Pak Tengku, sepertinya sudah cukup ini pembahasan kita mengenai wasir pada pertemuan kali ini. Baik pemirsa, Anda bisa datang langsung ke lokasi praktek klinik Fajar Terapi di samping Masjid Nurul Huda, Sungai Raya, Kecamatan Meral, Tanjung Balai Karimun. Atau Anda bisa menelpon di nomor handphone 0812771687 atau di 085374660767. Baik pemirsa, terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda pada pertemuan kali ini. Kita akan berjumpa kembali di Dialog Alternatif bersama Klinik Fajar Terapi pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Saya Tian Bastian pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pernahkah Anda atau anggota keluarga Anda mengalami seperti ini? Beberapa minggu lalu saya tiba-tiba tumbang. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat itu. Oleh keluarga saya, dibawa saya ke dokter dan saya dinyatakan terkena stroke. Saat itu dokter mengatakan bahwa suami saya terserang stroke. Nyaris tidak banyak yang bisa lakukan. Saya hanya pasrah dan akan berusaha untuk kesembuhan suami saya. Analisa dan cobalah berpikir positif bahwa tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan selama kita mau berusaha dan berdoa kepada Yang Kuasa. Akhirnya ada kabar bahwa klinik Fajar Terapi bisa mengobati penyakit stroke yang diderita suami saya. Saya bersama anak-anak mencoba berobat ke klinik Fajar Terapi. Awalnya saya tidak bisa apa-apa. Bahkan untuk turun dari mobil saat itu, berobat ke klinik Fajar Terapi saya harus dibopong oleh anak-anak saya. Tapi syukur alhamdulillah setelah saya diobati oleh tenaga ahli tidak lebih dari 2 minggu, saya bisa lebih baik dan lebih baik seperti inilah. Ditangani oleh terapis berpengalaman, klinik Fajar Terapi melakukan pengobatan dengan merujuk kitab Tajul Muluk dan Mujarobat. Dengan izin Tuhan Yang Maha Kuasa, klinik Fajar Terapi bisa membantu Anda menyembuhkan berbagai macam penyakit. Apapun penyakitnya, selama mau berusaha, pasti ada jalan. Dan penyakit stroke saya bisa diobatin oleh klinik Fajar Terapi. Alhamdulillah, suami saya hampir sembuh. Klinik Fajar Terapi telah terbukti membantu mengobati berbagai macam penyakit seperti hernia, asma, sakit jantung, darah tinggi, diabetes, batu empedu, geser tulang, patah tulang, dan lain-lainnya. Saat itu saya mengalami kecelakaan, tulang kaki saya patah dan tempurung lutut saya bergeser. Sakitnya luar biasa dan saya belum pernah mengalami sakit yang sedemikian rupa. Secara medis saya harus dioperasi dan saya tidak siap untuk itu. Jangan berputus asa. Fajar Terapi mengobati tanpa operasi dengan ramuan alami yang dipadukan dengan ilmu Al-Hikmah. Beruntung ada kawan yang memberitahu bahwa klinik Fajar Terapi bisa mengobati patah tulang tanpa operasi. Saat itu saya hanya diurut dan diberikan ramuan yang harus saya minum selama 40 hari. Dan hasilnya saat ini saya bisa kembali beraktivitas seperti dulu lagi. Jika Anda berada di Tanjung Balai Karimun dengan kondisi yang tidak memungkinkan untuk datang ke klinik Fajar Terapi, kami akan membantu dengan datang langsung ke alamat Anda. Terima kasih klinik Fajar Terapi. Jangan biarkan menderita terlalu lama. Segera carikan obat penyakit yang Anda derita. Kami, ahli pengobatan tradisional klinik Fajar Terapi, adalah salah satu solusinya. Kami klinik Fajar Terapi merupakan ahli pengobatan tradisional dengan merujuk kitab Mujarobat dan Tajul Muluk yang telah dikenal ribuan tahun yang lalu. Cara pengobatan kami secara alamiah tanpa operasi, hanya atas ridha Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami bisa mengobati berbagai macam penyakit. Terima kasih atas kepercayaan Anda berobat ke klinik Fajar Terapi.